Pada zaman sekarang ini banyak orang bertanya, apakah kalau saya percaya kepada Yesus rumah saya jadi dua? Saya punya mobil mewah? Tidak. Saya tidak mengatakan iring Yesus juga menderita terus, sengsara terus. Tuhan bisa berkati berlimpah-limpah. Tapi setiap tujuan dari kelimpahan itu untuk melayani Tuhan. Ini yang sebenarnya kita rindukan, kawan-kawan. Sehingga kalau saya menyanyikan satu nyanyian yang saya terus-menerus ajar kepada teman-teman di gereja, ketika ku hadapi kehidupan ini. Kita tahu lagu itu. Jalan mana yang harus kupilih? Saya katakan, kalau saudara menghadapi kehidupan dan masalah, tetaplah di jalan Yesus. Jangan pilih jalan lain. Dan seringkali saya menyampaikan ini dengan air mata saya. Jangan pilih jalan lain. Tetap setia di dalam jalan Yesus. Kalau tidak demikian, kita gagal. Kita sudah punya riwayat sejarah karena sekularisasi Eropa, gereja tutup. Karena kebudayaan di Korea, Gangnam Style, K-pop, anak-anak muda yang dulu cinta Yesus, 67% sekarang tidak mau ke gereja. Mari berakar yang baik, bertumbuh yang baik, dan berbuah yang baik. Jadi buah yang dimaksudkan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu akan melihat mereka, mengetahui mereka, karena akarnya benar. Bukan buah yang kosmetika, yang iklan, yang dipampang begitu rupa, lalu kita teriak-teriak setia, tidak. Saya kemarin operasi. Setelah 2016 saya kena kanker, belum pernah ada orang kena kanker seperti saya. Di leher sebelah kiri saya muncul getah bening. Di belakang kepala saya ada dua bagian kena kanker. Paru-paru saya kena kanker. Esofagus saya kena kanker dan 2 anak ginjal saya kena kanker. Dibawa ke Singapura. Dokter di Singapura mengatakan 1 kali tahap untuk di kemoterapi 55 kali. Dalam waktu singkat saya kehilangan 30 kg. Tiap pagi saya muntah darah. Dokter mengatakan umur saya tidak panjang. 2 adik kandung saya meninggal karena kanker. Kakak mama saya meninggal karena kanker. Keluarga saya banyak meninggal karena kanker. Saya harusnya seperti itu. Pada waktu saya terbaring, saya tidak berdaya. Saya minta istri saya bawa gitar ke rumah sakit. Saya nyanyikan lagu tentang mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat. Ada pendeta tidak percaya dengan mujizat. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Dan pendek cerita, ini ceritanya memang tidak pendek. Saya sembuh, diperiksa. Saya kemudian sampai di patologi anatomi di Universitas Indonesia. Hasilnya tubuh saya bersih. Kawan-kawan, saya ingin mengatakan hiduplah di dalam Yesus. Itu seruan kita di tahun 2021. Bank Dunia pada akhir bulan Januari 2021 membuat laporan rilisan dari Bank Dunia, ada 3 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia hari ini merosot total. Tidak ada satu angka pertumbuhan positif, semua negatif. Yang kedua, menurut laporan dari Bank Dunia, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah tidak pernah pasti. Pengangguran meningkat, perceraian meningkat, perusahaan tutup. Segala sesuatu tidak pernah pasti. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Bank Dunia di bulan Januari akhir tahun ini, kita sedang memasuki satu dekade yang hilang pada saat ini. 10 tahun dari 2020 sampai 30 adalah dekade yang hilang menurut Bank Dunia. Tetapi saya mengatakan siapa yang hidup di dalam Kristus tidak akan dibiarkan goyah olehnya. Siapa yang percaya dan bertahan kepada Kristus tidak akan goyah. Tahun 2017 saya diperiksa, lambung saya naik ke balik jantung. Belum pernah ada orang punya hernia. Kasus saya disebut dengan hernia fragmatika. Saya tetap melayani. Khotbah saya jatuh pingsan, kadang saya kehilangan nafas. Karena lambung saya menerobos diafragma dan dia terselip antara saluran makan dengan jantung. Dokter sudah mengatakan harus operasi kalau tidak saya mati.
Karena lambung harusnya ada di posisi perut, bukan di bagian dada. Setelah saya jatuh berkali-kali, saya tidak pernah berhenti melayani. 9 Maret saya dioperasi di RSCM. Ada 6 dokter, dokter bedah toraks, bedah jantung, bedah digestif, dengan berbagai bedah yang lain. Ada dokter paru. Harusnya dada saya dibelah. Tetapi Tuhan bekerja luar biasa. Ternyata lambung saya bisa diturunkan dan jaring yang bolong di diafragma itu ditutup dengan dijahit. Harusnya saya 1 bulan di ICU menurut keterangan dokter. Saya masuk hari Selasa, saya pulang hari Sabtu, saya sudah melayani lagi ke Papua. Kemarin saya ada 1 minggu di NTT. Menurut Rumah Sakit RSCM, inilah kasus pertama di mana orang hidup dengan lambung di balik jantung. Seharusnya antara lambung dengan jantung sudah lengket. Tapi dalam pertolongan Tuhan itu bisa diatasi oleh dokter. Tidak perlu dibedah, tapi di laparoskopi. Dan saya kembali melayani Tuhan. Kawan-kawan, saya ingin mengatakan ketika kita melihat dunia ini, kita hancur. Tetapi ketika kita memandang kepada Kristus, kita hidup. Kita hidup di dalam Yesus, kita hidup. Lagu yang mengatakan ketika kita menghadapi masalah, ku jalan di hidup ini, jalan mana yang kupilih? Saya mengatakan jangan pilih jalan yang lain. Jangan ke dukun, jangan ke paranormal, jangan kemampuan dirimu kau andalkan, jangan uangmu. Yesuslah jawaban dalam hidup. Saya kira itu yang mau saya sampaikan.